Ini mboten kula pribadi pasti semua orang merasakan nggih. Tapi ketika melihat Abah Yai, Umi dan sedanten pengasuh semangatnya untuk napa nggih? Untuk NU, untuk mensyiarkan Islam kayak gitu. Jadi terpacu lagi. Kita masih kayak gini kok wis ngeluh ngoten Abah, keluarga dalem, sedanten pengasuh tetap semangat meskipun kondur mesti kan tengah pagi lah dikatakan sering pagi tetap ngaji ngoten nggih. Tetap ngaji ngoten. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Ifadatul Khairiyah dalam acara Gaspol podcastnya Santri Gasek. Oke, alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa mengundang narasumber yang sangat spesial, tentunya fenomenal. Sangat terkenal di kalangan nomor 1 di kalangan kepengurusan santri putri. Siapa lagi kalau bukan Bu Lurah Farhatul Atiqah. Oke, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut dengan Bu Lurah, alangkah lebih baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe channel Ponpes Gasek TV, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan jangan lupa ditekan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap informasi yang kami berikan. Oke, Assalamualaikum Bu Lurah. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Ngapunten loh nggih, saya culik di sela-sela kesibukannya. Enggak apa-apa, ini diculik terus aja. Diculik terus. Nggih, sebelumnya kita kenalan dulu nggih supaya teman-teman yang ada di sana juga tahu siapa sih sosok Bu Lurah Farhatul Atiqah ini. Mungkin boleh diperkenalkan nama lengkapnya, nama IG-nya mungkin. Nama IG. Ya, nama lengkap saya Farhatul Atiqah, bisa dipanggil Farha, terserah. Mbak Farha. Nggih. Asal Jombang. Terus tempat tanggal lahirnya? Tempat tanggal lahir 30 Jombang 30 Januari 97. Oh, 97. Okay. Oh, asli Jombang ya berarti? Asli Jombang. Okay. Kalau untuk sekolahnya produk Jombang. Kalau untuk riwayat pendidikannya sendiri mulai dari awal sampai sekarang? Kalau mulai dari kecil sampai alia sampai SMA saya di Jombang. Okay. Mulai dari TK Muslimat 6, terus MI Al Azhar, terus lanjut ke MTS atau FIK. Jombang juga ya? Sama-sama Jombang. Terus ketika saya di MTS itu saya juga sekolah di MIPK, jadi barengan. MI program khusus. Oh, ngoten gitu. Terus waktu alia saya sekolah di Tawak Beras di Ma'alimat Bahrul Ulum. Jombang baru sekarang bisa ke sini Malang. Di Gasek ya. Berarti selama di Gasek ini barengan dengan masa kuliah nggih? Nggih. Masa kuliah maba langsung di Gasek atau maba langsung mampir? Oh, langsung di Gasek. Langsung di Gasek. Alhamdulillah. Kemudian riwayat mondoknya di Sabilur Rasyad. Saya pertama mondok di sini. Tapi sudah sangat terbiasa dengan lingkungan pondok nggih dari sebelum-sebelumnya. Nggih. Terus kalau saya sempat mendengar informasi ini seorang Mbak Farha ini selain santri juga aktif di organisasi. Mungkin boleh disebutkan juga organisasi yang pernah diikuti baik di kampus mungkin. Kalau di kampus saya cuma ikut di UKM Al-Quran Study Club, tepatnya di BBQ, bimbingan baca Al-Quran. Oh, bimbingan baca Al-Quran. Ya, di baca Al-Quran itu. Sebenarnya dulu itu pengennya daftar HMJ. Nah, tapi sepertinya karena ibu saya sepertinya tidak mengizinkan. Ridho orang tua lebih utama ya. Awalnya saya nggak mau bilang mau daftar HMJ enggak. Tapi ternyata sampai 2 kali daftar HMJ ya nggak keterima. Oh, memang sejalan dengan harapannya orang tua nggih berarti. Iya, seperti itu. Berarti fokus di UKM ASC. Nggih. Kalau yang sebelum kuliah gitu sudah aktif juga di organisasi? Ya, di sekolah di Alia itu pernah ikut MPS, Majelis Permusyawaratan Siswa. Itu terus di Sanawiyah ikut OSIS, di luar sekolah ikut remaja masjid ya. Remaja masjid di desa. Subhanallah, jiwa pemimpinnya sudah kelihatan sudah dulu kan. Enak jadi anggota. Curhat tipis-tipis ya. Kemudian
Ini saya sambil baca informasi ya, sambil baca informasi yang kami terima tentang Mbak Farha mengenai prestasi ini yang membuat saya terkagum-kagum juga. Selain dari settingan. saya napa pencitraan. Boten nggih, ngapunten buluran. Ini ada beberapa informasi terkait prestasi. Yakni ada juara 3 DBA MTQ-UM. Apa nih DBA? Debat bahasa Arab. Oh, debat bahasa Arab, subhanallah, ahli debatnya. Ya, soalnya pesertanya cuma 5. Tapi istimewa loh ya, bisa masuk kategori juara kan luar biasa. Ya. Penulis makalah bahasa Indonesia, terbaik Semnas Bama 2 UM, juara 2 presentator terbaik Semnas Bama 3 UM. Apa nih? Nah, Semnas Bama itu seminar nasional bahasa Arab. Oh, nasional gitu. Nggih. Itu ya bikin makalah terus nanti dipresentasikan kayak gitu, ada jurinya. Oh, nggih. Dan jenengan sebagai presentator Pernah jadi presentator terbaik itu. Terus yang pertama itu jadi penulis yang bahasa Indonesia. Kan bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia. Oh, nggih. Istimewa sekali. Ketebak. Oke. Kita langsung lanjut ke pertanyaan nggih. Nggih. Kita lanjut. Agak sedikit serius. Serius. Agak Belum sedikit. siap serius. Belum siap tuh serius. Beredek soalnya. Iya. Relax nih, Mbak. Kita santai saja. Kan niki Bu Lurah niki kalau boleh tahu masa periode jabatannya dari tahun berapa? Dari tahun 2019 ini doakan ya. Oh, Ini sudah terakhir, detik-detik terakhir. Kado buat Onwas Gazette TV. Oh, Masya Allah. Pamungkas jangan-jangan ini. Doakan. Yes, sejak tahun 2019 ya. Iya. 2019 dan mulai masuk Gazette tahun 2015. 2015. Berarti kurang lebih 4 tahun. Nggih, 4 tahun. 16, 17, 18, 19. 5 tahun. 5 tahun nggih. 5 tahun berjalan ini enggak kurang lebih pasti panjenengan tahu bagaimana situasi dan kondisi santri yang ada di Gazette. Ngaten nggih. Nah, pertanyaannya pasti di antara khususnya santri putri nggih. Pasti di antara mbak-mbak niku ada yang memiliki bakat yang terpendam mungkin. Banyak santri. Banyak mungkin ya. nggih. Nah, bagaimana sih kalau dari panjenengan dari Bu Lurah itu untuk mengetahui dan sebagai mungkin cara jika ada santri yang tersebut yang memiliki bakat tersebut agar bisa mengekspresikan itu seperti apa? Nah, Jadi awalnya mbak-mbak kan terkesan malu nggih. nggih. Nah, di awalnya tuh menurut setelah terlaksana beberapa kegiatan di pondok, Nggih. ada kegiatan muhadharah kayak gitu. Buat mbak-mbak yang berminat untuk menyalurkan bakat muhadharahnya, berpidato. Oh, berpidato. Terus ada juga banjari. Nggih. Bisa latihan menjadi apa ini? Penabuh. Oh, Terus nggih. ada yang jadi vokal juga. Dan terus ada juga tahun kemarin ada kegiatan kayak musyawarah yang memang menggeluti mbak-mbak yang minat di bidang keilmuan. Oh, Kemarin tuh bahas tentang fikih, tentang haid ya. nggih. Berarti semacam kelompok belajar Kelompok ngoten, nggih? belajar gitu. Nah, itu dibungkus dalam wadah di kepengurusan namanya di bidang LSO. LSO boleh disampaikan kepanjangannya? Mungkin bagi teman-teman yang tidak tahu apa sih itu LSO gitu. Lembaga Semi Otonom. Oh, lembaga Kayak semi gitu. otonom yang membawahi itu tadi yang sudah Iya, disebutkan itu. iya, semuanya tadi. Terus juga beberapa lomba di pondok. Nah, mbak-mbak kan kalau ada lomba itu antusias, terus jadinya kreativitasannya itu muncul lah. Bisa Oh, dilihat di situ. iya. Nanti mungkin ada yang pandai baca puisi kayak gitu, terus pinter nyanyi, jago nyanyi, suaranya enak gitu. Banyak lah mbak-mbak Gazette. Berarti sangat mungkin untuk santri berekspresi ya. Sangat mungkin, banyak wadahnya. Guys, banyak wadahnya. Guys, bagi mbak-mbak yang mungkin masih ragu, yang merasa saya sebenarnya bisa didengarkan apa yang sudah disampaikan Bu Lurah. Ngoten nggih, Bu Lurah nggih. Santri harus all out gitu. All out. Nah, oke. Kemudian kalau melihat seorang santri pasti identik dengan yang namanya ngabdi. Nggih. Ngoten, leres nggih. Nih terus Pak Lurah mau ngendikan ngaji, kalau nggak ngaji ngabdi, yang Nggih. ketiga bonus rabi. Enak, rabi. Itu ketiga nggih, ketiga. Yang ketiga kalau sudah Ketiga. ngaji dan ngabdi terus rabi. Jangan Fasenya dipilih. ya, fasenya. Fasenya urutannya seperti itu. Nah,
karena identiknya santri itu adalah ngabdi. Nah, kira-kira nopo sih Bu Lurah yang bisa dilakukan santri untuk mengabdi selain menjadi pengurus? Mungkin dari jenengan kira-kira. Banyak ya. Jadi menurut kula nih gini. Nggih. Nah, santri itu sebenarnya ngabdi yang utama itu taat peraturan pondok. Taat peraturan ya. Nah, ketika seorang santri sudah taat peraturan pondok, berarti kan nderekaken dawuh kiai. Nah, itu sudah termasuk dari ngabdi. Jadi nggak harus bantu-bantu kelihatan apa ya. Misalkan ada masa-masa acara nopo ngoten. Ngabdinya itu banyak jalannya. Ada yang bantu masak kayak gitu. Ada yang bantu mempersiapkan acaranya. Ada yang bantu seperti ini nanti nge-shoot acaranya biar dipublish, kan juga termasuk khidmah kepada kiai kayak gitu. Jadi nggak harus jadi pengurus ngoten. Dan jalannya ngabdi itu nggak cuma jadi pengurus, banyak jalannya. Banyak jalan ya. Pokoknya yang utama nggih apa ya? Mentaati peraturan dan derek dawuh kiai. Oke, siap. Niku nggih, berarti sebuah pengabdian seorang santri bukan hanya dilihat apakah beliau jadi umroh atau tidak, ngoten nggih. Banyak sekali jalan seperti yang sudah disampaikan Bu Lurah Dek Wau nggih. Kemudian kalau kan banyak nggih mbak-mbak santri yang mungkin di pondoknya itu banyak mengikuti kegiatan misal seperti apa yang sampaikan tadi LSO tadi, mungkin karena sering berpidato atau mungkin tampil di depan umum. Lah, untuk selanjutnya mungkin bisa disampaikan harapannya Mbak Farha juga nggih. Nanti seorang santri itu biasanya berkiprah di masyarakat itu seperti apa? Grogi nih saya. Berkiprah di masyarakat itu berat sekali karena yang mandang lingkupnya besar. Jadi kita juga membawa tanggung jawab kita sebagai santri, apalagi di sini kita sebagai santrinya Abah Marzuki. Nah, kalau kita sudah memiliki bakat misalkan di bidang muhadharah, pidato, nah kita kembangkan di situ pidato. Contoh kecil di lingkungan masyarakat, misalkan di ibu-ibu muslimah, kan itu setiap minggu ada kegiatan kayak rutinan, ada yang baca tahlil, habis itu ada yang apa ya, pidato mau ido kayak gitu. Nah, kita bisa sampaikan di situ, dan nilai-nilai pesantren yang sudah kita dapatkan di pondok dituangkan lewat situ. Terus kalau memang belum punya bakat di muhadharah, gitu, terus sukanya jual beli, nah banyak juga caranya. Kayak bikin usaha yang 100% halal. Misalkan ayam potong halal yang sudah pernah ya. Terus misalkan di bidang kuliner yang masakannya itu pasti suci tempatnya, airnya, terus potongan bahan-bahannya semuanya itu suci. Nah, terjamin ya. Kayak gitu. Jadi kita mensyiarkan Islam dan tanggung jawab kita sebagai santri itu lewatnya banyak nanti setelahnya. Jadi mboten menutup bahwasanya santri iki mung isone ngaji tok ngoten nggih. Dan mungkin kalau dari sisi alumni pasti juga banyak nggih Mbak Farha nggih. Banyak. Yang sudah mungkin jadi bupati atau mungkin jadi apa itu pasti banyak. Berarti kalau dari Mbak Farha, santri ini ku insyaallah multi talenta. Benar sekali. Nggak usah khawatir santri bisa apa. Bisa banyak hal. Multitasking tadi. Multi talenta nggih. Multi talenta. Bisa ditempatkan di mana saja insyaallah. Ya, selagi itu baik nggih. Ngoten. Kemudian Mbak Farha kalau boleh tanya nggih. Nggak boleh. Kalau boleh tanya, niku tadi kan cerita perihal di pondok. Oh ya, sebelum saya tanya dulu boleh disampaikan, kita kembali ke LSO tadi enggak apa-apa nggih? Mungkin bagi mbak-mbak yang masih belum terlalu ngeh LSO itu ada apa saja dan kegiatannya mungkin gimana saja, mungkin boleh diceritakan. Di LSO itu banyak kegiatannya. Misalkan ada pelatihan Banjari. Terus training Faradisa nggih. Faradisa. Grup Banjari Faradisa yang belum tahu. Ya. Ini termasuk personil Faradisa ini. Vokalis. Nanti ketemu Mbak Ifada. Terus ada itu latihan qiraah. Terus bagi mbak-mbak yang sudah yang berkeinginan untuk menghafal Al-Qur'an, ada juga wadahnya. Nanti namanya PHQ, Paguyuban Hamilah Quran gitu. Terus itu seni bela diri, ada Pagar Nusa kayak gitu. Keren. Itu juga rutin tuh latihannya. Jadi santri, pokoknya buat santri ini kok napa nggih? Banyak hal lah yang bisa didapat jadi santri ini kok.
Nek di rumah sama belum tentu ketemu teman yang memiliki hobi yang sama. Betul. Terus bisa mengembangkan hobi yang sama. Itu sulit. Nanti di pondok banyak. Dan mendukung apa yang kita lakukan ngoten nggih. Benar sekali. Kabarnya ini Mbak Farha dulu juga sempat aktif di paguyuban Hamilah Quran. Leres napa mboten nggih? Mbak Dinda. Mbak Dinda ini saya enggak tahu Mbak Dinda ini aktif nih. Terus pundi? Kira-kira kalau napa bisa diceritakan mungkin bagi kan kalau orang melihat Hamilah Quran itu ya Allah pasti susah ngoten. Pasti mindsetnya kalau saya pribadi subhanallah ngoten kan nggih banyak sekali tanggung jawab yang harus dipegang ngoten. Nah, mungkin dari Mbak Farha sekaligus trik ngoten saking mbak-mbak ingkang mau memula sebagai pemula untuk hafalan mungkin bisa disampaikan saking pripun nggih. Orang hafal Al-Qur'an niku pertama harus dilihat dari niatnya. Niatnya untuk apa menghafal niku. Terus yang kedua harus istiqomah. Nah, istiqomah ini yang berat. Kalau memulai itu mudah, mengakhiri apalagi ya. Tapi kalau istiqomah itu berat. Jadi harus konsisten. Kalau emang harus sedikit atau banyak yang penting itu istiqomah. Sehari harus punya jadwal baca nambah misalkan ziyadah ya kalau dalam bahasanya PHQ ya Mbak Dinda. Terus nanti murojaah itu harus ada waktunya. Dan itu harus misalkan nggak dikerjakan hari ini berarti dia punya hutang di hari sebelumnya. Untuk hari setelahnya. Kemarinnya saya punya hutang misalkan selembar kayak gitu. Nah, itu harus dibayar. Target nggih. Harus bertarget. Untuk sedikit banyak proses orang kan setiap orang beda-beda gitu. Jadi belum tentu orang yang pandai, cerdas itu mudah. Tapi yang penting itu telaten. Telaten gitu. Nggih napa nggih? Karena ini tanggung jawabnya itu seumur hidup. Jadi harus menentukan pilihan dari awal apakah iya atau tidak. Berat lah ya. Ngoten nggih. Niku wau yang disampaikan Mbak Farha kagem bisa diperuntukkan untuk mbak-mbak yang untuk memula terutama nggih. Sebenarnya enggak cuma hafalan Quran nggih. Untuk semuanya ya, untuk belajar. Nggih. Istimewa. Terus selain niku Mbak Farha juga merupakan ustazah SMP terus nggih. Ustazah harus banyak ya. Ustazah napa niki Madin? Napa ustazah sekolah? Ya di Dinia. Oh di Dinia. Karena enggak ada orang, adanya pada saat itu saya nggih yang dipilih itu. Terpaksa lah. Boten. Tapi sangat luar biasa loh. Pasti boten hanya keterpaksaan niki, pasti ada nggih, semoga bisa amanah ngoten nggih, Mbak. Terus niki berarti menurut ceritanya Mbak Farhan niki Bulurah pengurus Madin nggih, Ustazah Madin nggih. Terus sekaligus niku wau pasti banyak sekali tanggung jawab yang sudah diterima dan juga asam manis kehidupan ngoten pasti sudah sangat dirasakan. Leres napa mboten? Nggih. Semua orang pasti merasakannya nggih. Ada orang merasakan nggih. Mungkin boleh sedikit diceritakan Mbak Farha. Suka duka mungkin boleh atau pengen menceritakan sebagai seorang lurah putri itu seperti apa ngoten. Nggih. Capek napa mboten? Napa nggih? Bahagia sih. Bahagia dan sedih pasti ada. Cuman napa nggih di saat yang saya jelaskan tadi, kita tuh bekerja itu bekerja tim, dan niatnya tuh khidmah. Kalau niat khidmah niku nggih, sak kesel-kesel napa niku nggih tetep dilakoni ngoten. Niatnya itu khidmah. Nah, ketika kita capek, ketika napa nggih, wis pengen ngeluh, pengen wis mari ngoten misalkan. Sempet ada nggih. Nggih, pasti kan orang capek seperti itu ngoten. Ini mboten kula pribadi, pasti semua orang merasakan nggih. Tapi ketika melihat Abah Yai, Umi dan sedanten pengasuh, semangatnya untuk napa nggih? Untuk NU, untuk menciarkan Islam kayak gitu. Jadi terpacu lagi. Kita masih kayak gini kok wis ngeluh ngoten Abah, keluarga dalem, sedanten pengasuh tetap semangat meskipun kundur mesti kan tengah pagi lah dikatakan sering pagi. Tetap ngaji ngoten nggih. Ngaji ngoten. Jadi gitu. Suka dukanya pasti ada, tapi di balik itu semua mesti ada hikmah dan banyak pelajaran. Amin. Tetap bahagia nggih kuncinya berarti. Bahagia. Tetap bahagia. Tetap bahagia. Nggih, pasti kan teman-teman juga bertanya, Mbak Farha iki surah. Terus ustazah juga ngoten, istirahatnya kapan ngoten. Kan pasti ada yang bertanya-tanya ngoten juga ngoten. Malah sering istirahat loh saya. Oh, sering istirahat. Enggak apa-ngapain. Nggih. Berarti mboten
niki nggih mboten menghalangi apapun wis pokoknya. Nggih, pokoknya diatur waktunya diatur. Kita juga butuh me time. Oh, ngoten me time. Biar semuanya itu berjalan lancar. Nek kita maksa kesel ngoten tetep maksa nggih, akhirnya malah berantakan. Jadi kudu tetep ada porsinya masing-masing. Ketika ada napa nggih, ada luang ngoten, ya kita sempatkan untuk membahagiakan diri sendiri. Me time ya. Waktu khusus untuk diri sendiri perlu. Nggih, dari Mbak Farha. Ngoten. Nggih. Niku nggih berarti ceritanya Mbak Farha. Iya, seperti Oke. Kita langsung ke sesi Q&A. Jadi sekedar informasi, selain kulo yang bertanya niki ada teman-teman yang lain yang juga kemarin 2 hari sebelum acara ini kita juga mempromosikan informasi dan banyak sekali yang ingin memberikan pertanyaan yang kepo-kepo dengan panjenengan. Nggih. Ini kulo bacakan satu-satu nggih. Nggak harus dijawab semua kan? Oh, dijawab semua. Dijawab semua. Niki ada 1 2 3 banyak pertanyaan. Nggih. Langsung mau pertanyaan pertama saking Mbak Uswah NS. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masya Allah, ini Sebagai santri nih dalil santri piye nih katanya. Sebagai seorang pemimpin dalam kurung lurah sudah pastinya mengemban amanah dalam menjalankan kepemimpinannya. Apakah usaha-usaha yang dilakukan sampai saat ini sudah mencapai batas maksimal dari kemampuan yang dimiliki? Nah, monggo. Berat ini ya. Nggih. Mengemban tanggung jawab. Batas maksimal orang ini kan poros napa nggih? Gridnya orang beda-beda, ngoten. Apalagi kalau jadi lurah niku nggih apa ya? Dari santri nggih untuk santri ngoten. Di samping itu dibalik ada tanda garis bawah khidmah kepada kiai ngoten. Jadi apa ya? Apakah sudah mencapai batas maksimal dari kemampuannya dimiliki menurut Mbak Farha? Belum kayaknya. Belum. Ya. Jelas masih ada kekurangan, ngoten. Tapi nggih kita semua pengurus sudah berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin, ngoten. Nggih, tidak hanya semata-mata oh ini proker mboten, tapi nggih memikirkan mbak-mbak kritik saran dari mbak-mbak juga semuanya. Karena kan ini dari mbak-mbak juga untuk mbak-mbak. Insya Allah lebih baik lagi ya. Insya Allah. Untuk lurah selanjutnya nggih. Terus pertanyaan kedua niki dari @kumila_22. Apa saja bentuk eksistensi santri untuk Indonesia dan peradaban dunia? Waduh, pertanyaannya eksistensi. Berat niki, kelas berat niki. Sebenarnya untuk bicara eksistensi untuk apa? Dunia. Peradaban dunia, nggih. Mulai dari diri kita sendiri dulu. Jadi tanggung jawab dengan apa yang sudah kita terima, yang kita miliki. Hal kecil misalkan dari bangun dari sholat ngoten misalkan gitu. Kalau kita sudah tepat waktu sholatnya kita beranjak ke yang lain. Jadi kalau ngomong dunia berat sebenarnya. Terlalu jauh ngoten nggih. Mulai dari diri sendiri dulu. Kalau sudah terplanning dan terlaksana, nah niku baru kita mungkin bisa ke lingkungan yang lebih besar. Pertanyaan selanjutnya dari @nila_aisyah_. Sangat kenal ini ya, sangat kenal. Nggih, Mbak Nila Aisyah. Bagaimana respon orang tua ketika kalian jadi lurah pondok? Adakah kontranya? Sebenarnya kontra saya ya kayaknya. Wah drama nih nggih kalau masalah pertama kali jadi lurah karena saya nggak pernah di pondok. Di pondok itu waktu ngaji aja. Jadi mulai pagi sampai maghrib niku di luar, di pondok baru nggih waktu ngaji itu. Kalau pertama kali saya matur orang tua itu kuncinya dua, manut dan nanti ketika jadi alumni itu masih ada ingatan dari kiai atau bunyai. Nah, ingatannya itu kesannya itu ya kesan yang bagus. Nah, bagaimana kita sebagai santri ini memberikan kesan yang baik, kayak gitu. Nah, ini yang saya pegang, kapan lagi ada jalan untuk berkhidmah, kayak gitu. Nggih, saya manut aja. Kalau ibu saya, nggih berangkat nggih, kalau berangkat. Misalkan sebenarnya nggih dalam hati nggih mesti berat. Tapi ya gimana? Orang tua nggih. Nyatanya sampai sekarang nggih bahagia. Itu kuncinya nih harus bahagia. Next pertanyaan selanjutnya dari @priyantamamia. Arti perjuangan atau pengorbanan menurut lurah-lurah.
Berat kabeh kok pertanyaannya kok berat kabeh yo. Pripun monggo. Perjuangan dan pengorbanan. Atau pengorbanan menurut lu? Kalau perjuangan itu kan disonggok di apa ya? Diangkat bersama. Terus perjuangan jadi misalkan jadi lurah di sini niku diangkat bersama dengan tim, dengan pengurus semuanya. Jadi perjuangannya niku nggih gimana cara mensikapi yang sudah ada di pondok ngoten. Terus nderekaken kersane dalem bisa untuk diaplikasikan di pondok kan nggak harus dibagilah dan disesuaikan dengan keadaan. Nah, kayak gitu. Terus banyak juga yang komen A, komen B juga termasuk perjuangan nggih. Perjuangan batin, tantangan. Nggih, kayak gitu. Kalau pengorbanan nggih paling banyak mungkin tentang waktu ya. Jadi harus benar-benar membagi waktu. Dan pasti ada yang dikorbankan, nggak bisa milih 1, 2, 3 semuanya diambil malah jatuh semua, malah repot nih. Jadi harus ada yang dikorbankan. Terus ada lagi pertanyaan dari @hidayah_firok. Apakah panjenengan pernah ditinggal nikah? Waduh niki privasi. Pertanyaan apa ini? Saya anggap tidak ya. Tidak ya. Langsung dijawab tidak. Tidak jawabannya. Ada kepanjangannya lagi? Sudah. Oke, sudah cukup. Kemudian ada lagi dari @ababil ngasek, komitmen lurah dalam mewadahi talenta santri ngasek. Mungkin tadi sudah disampaikan ya? Nggih, sudah. Ya lewat banyak tadi termasuk di LSO itu. Jadi dari pengurus itu memberikan wadah. Jadi putra pasti ada juga kan nggih. Nah, itu. Jadi sudah diberikan wadahnya. Oke, sudah dijawab nggih tadi? Panjang lebar sama dengan luas alas nggih. Kemudian dari @novirli niki pertanyaannya sama. Jadi ada 3 orang yang bertanya sama. @novirli yang pertama, terus kemudian @satyablaze dan @siti_aisyah_firdani. Keluh kesah selama menjadi lurah dan apa yang selama ini menjadi penguat perjalanan selama menjadi lurah. Yang menjadi penguat dulu nggih. Yang jadi penguatnya nggih melihat semangatnya dalam dan barokah yang kita harapkan dari santri kan nggih, barokahnya dari Abah, Umi, sedanten pengasuh. Kita nggak pernah tahu sekarang apa yang kita dapatkan kayak gitu. Tapi nanti di akhir atau mungkin setelah jadi alumni banyak pelajaran, banyak hikmah yang kita ambil dari itu. Kalau keluh ya? Keluh kesah dan penguat. Nggih. Keluh kesahnya itu ketika kita di pondok ya, lingkup pondok. Menetapkan ini ngoten. Nah, tapi banyak mbak-mbak misalkan yang protes, nggak cocok, ini gimana kok gini. Nah, cara ngambil jalan tengah nih nggih repot juga. Padahal semuanya ini untuk kebaikan bersama ya. Terus bagi waktu repot juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nggih. Niki masih ada banyak. Beberapa. Dikat aja sebagian. Oke, niki sepertinya para penggemar bulurah ini. @zulfi_ashabul. Bagaimana menjadi good leadership? Good leadership nggih. Warai. Campur-campur nggih, maaf nggih, bahasanya campur-campur, maklum. Campur wong Jawa asli. Kalau saya sendiri nggih belum menjadi good leadership. Yang jelas nggih, masih berusaha. Yang jelas menurut saya menjadi good leadership itu tidak egois. Harus tidak egois. Tidak egois. Jadi yang kita lihat itu untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama. Misalkan kita harus banyak berkorban, pasti. Tapi untuk kepentingan bersama, ya kenapa tidak? Singkat dan jelas, sangat jelas. Kemudian dari @muhaimin_iye. Orang dalam ini. Orang dalam. Kegiatan Pak Lurah dan Bu Lurah di luar pondok. Kegiatannya? Mungkin ada yang satu mungkin jadi kepala SD atau mungkin mboten masih fokus di pondok. Fokus di pondok ya. Kalau Pak Lurah nggak tahu nggih. Banyak khusus Bu Lurah ya. Berarti fokus di pondok. Ya. Yang lain. Terus Farida Maulidina. Apakah lurah-lurah akan kembali berjodoh? Sepertinya ini ada cerita lama ya. Wallahu a'lam. Enggak berani jawab saya. Enggak berani jawab.
Jawab ngoten nggih, sampun nggih berarti. Sampun, Wallahu padat, a'lam. singkat. Dan jelas. Terus @Zakia Yahya. Gitu. Bagi-bagi pengalaman nikmatnya mengabdi di Gasek dong. Pengurus ini ya. Mbak Zakia malah banyak pengalamannya nih di pondok ini, saya yang kalah. Pengalaman ngabdi nggih. Napa nggih? Nikmatnya Enak lah pokoknya. bareng-bareng Nggih. mungkin. Yang paling enak pokoknya ketika kita bisa napa nggih? Nderekaken dawuh dalem. Niku yang paling enak. Menurut saya niku nggih yang kula rasakan Siap. ngoten lho. Yang paling enak itu. Nggih kesel pasti, gremeng mesti, mengeluh itu nggih wajar manusia. Tapi nggih dikembalikan lagi, nggih santri itu gimana? Enak lah pokoknya. Cuman Enak. jangan lupa juga diri sendiri. Iya, betul. Nggih. Mbak Farhan ini enggak apa-apa nggih. Kita tanya-tanya. Iya, ya. Tanya-tanya sedikit secara tidak langsung curhat mungkin. Ada lagi dari hamba Allah disembunyikan, tidak mau disebutkan identitasnya. Seberapa besar tanggung jawab menjadi lurah? Rumor yang beredar bahwa menjadi lurah itu momok besar dan tidak sedikit santri yang tidak ingin jadi lurah. Apakah betul menjadi lurah itu menjadi sebuah momok bagi santri? Momok besar, tapi balasannya juga lebih besar. Amin. Itulah pokoknya. Oke, singkat sekali jawabannya. Sudah ada lagi jawabannya. Sudah, enggak banyak-banyak. Ini ada terakhir pertanyaan dari Mbak Saroh. Seperti apa wujud nyata eksistensi, ekspresi dan pengabdian santri putri? Ya, kenapa tema ini yang diambil? Apa karena dulu kalian merasa tidak eksis sehingga baru saja hendak Selalu menunjukkan eksis. eksistensi dan ekspresi? Aduh, apa Wujud jawabnya? mungkin yang perlu digarisbawahi wujud eksistensi, ekspresi dan pengabdiannya. Sesuai tema hari ini. Kalau eksistensi santri niku kalau zaman sekarang mungkin harus bisa mengikuti kemajuan zaman. Jadi apa ya? Nggak melulu ngaji di pondok, ngoten, tapi juga harus mengembangkan potensi, harus sadar potensi dan mengembangkannya kayak gitu. Mau mengembangkan ya. Oke, biar bisa eksis. Apa Ekspresi dan pengabdian tadi. Mengabdi tadi ya banyak jalannya. Pokoknya yang utama manut peraturan pondok. Oke. Sudah habis. Alhamdulillah. pertanyaannya. Oh, Sudah. tadi saya sempat melihat moto hidupnya dari Mbak Farha yang sangat istimewa, mungkin boleh disampaikan moto hidup dari Moto seorang. hidup? Nggih, moto hidup dari seorang Mbak Farha. Moto hidupnya pencitraan lagi nih saya. Nah, mungkin siapa tahu yang melihat di sana juga bisa terinspirasi dari penjenengan karena motivasi dari penjenengan. Motonya nggih bijitin la bijatin kullu majidin. Jadi apa nih? Yang jangan kita terpacu dengan orang tua kita hidup di balik eksistensi orang tua mboten. Jadi kita harus hidup saya ya saya. Kalau kita eksis nggih, inilah saya, eksis dengan cara saya sendiri dan bermanfaat untuk orang lain, sinten. Jadi usaha kita nggak bisa menggantungkan misalkan anak kiai ngoten nggih. Jadi jangan membawa embel-embel orang tuanya ngoten nggih, nggak apa-apa sesekali, tapi harus eksis dirinya sendiri. Ini loh saya ngoten. Bahasa kerennya be yourself. Ya, be yourself. Istimewa. Dari Mbak Farha, motonya ngoten niku wau. Pencitraan. Oke. Sudah habis pertanyaannya. Sudah ya berarti ini. Sudah. Oke, kalau sampaikan terima kasih Mbak Farha atas waktunya, pasti sangat ngapunten. Mohon maaf sekali kalau sami-sami. Sangat insya Allah semoga berkah, semoga yang disampaikan membawa manfaat bagi kita semuanya, dan pastinya sangat istimewa sekali hari ini karena Mbak Farha di sela-sela kesibukannya mau menyempatkan untuk hadir di sini. Dan sebelum kita tutup, kami akan memperkenalkan Gasek Merchandise. Bagi teman-teman yang belum tahu, ada salah satu produk dari Gasek Merchandise ya. Nah, ini salah satu contohnya kalau ngaos Abah
Ya, saya nggak kelihatan ya. Oke. Ini harus eksis juga ini. Iya, harus eksis juga ini. Hashtag merchandise itu ya salah satu ya pokoknya kalau bagi teman-teman yang menginginkan kaos ini silahkan langsung dihubungi CP yang tertera ya. Santri nggak saya harus punya ya ini. Santri nggak saya harus punya ya. Kapan-kapan di absen ini, siapa yang belum punya harus beli. Harus beli. Nomornya mungkin ada disampaikan di bawah ini nanti ya Pak Editor. Iya. Kemudian dari tim kami, dari kita ada part challenge, yaitu part terakhir pamungkas ya yang saya hampir lupa ngapunten. Mungkin dari Mbak Farha boleh memberikan penampilan atau persembahan yang mungkin yang orang lain belum tahu. Mungkin kalau saya pernah dengar niku Mbak Farha niki ahli sholawatan juga. Mungkin boleh itu pencitraan terus. kan nggak tiap hari ya kan Mbak ya. Monggo. Suaranya saya jelek. Nggak percaya saya. Loh, jangan. Nggih. Napa nggih? Salat abayai ya? Oh, monggo. Sholawat Indonesia. Nggih, salat Indonesia. Sungkan kula oleh vokalis kan. Buat vokalis minggir nggih. Ngapunten. Banyak vokalis di sini. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sudah? Satu lagi. Saya masih menikmati keindahan. Tashaffa'na li dunyana wa dinina kada aidan li ukhrana tawassalna bihi lillahi rabbil alamin. Sudah ya? Coba lagi suara saya. Apunten. Seperti itu kok jelek dong. Wong kula menikmati sangat syahdu sekali. Nggih, bagi yang belum tahu itu tadi Sholawat Indonesia karya Abah Yai Marzuki Mustamar. Yang belum lihat di YouTube. Boleh langsung diklik mawon di Ponpes Garsai TV ya. Jangan lupa dilihat sholawat dari Abah Yai Marzuki Mustamar. Terima kasih Mbak Farha sekali lagi. Sami-sami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Bagi teman-teman yang punya ide untuk konten selanjutnya bisa disampaikan, mungkin komen di bawah ini siapakah yang akan kami undang, temanya atau mungkin orangnya siapa, boleh komen ya. Boleh komen, siapa tahu ada yang punya rekomendasi gitu. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.